Hai sahabat engineer, selamat datang di Forintan Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai perancangan jalan. Pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pendahuluan, kriteria dan flowchart, survei lapangan, perencanaan geometrik, perhitungan galian dan timbunan, perencanaan lapis perkerasan lentur, perencanaan lapis perkerasan kaku, perencanaan drainase, perencanaan dinding penahan tanah, rencana anggaran biaya, time schedule, serta rencana kerja dan syarat-syarat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi AutoCAD dan Microsoft Excel. Pengertian jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Ruas jalan akan terhubung satu dan lainnya membentuk sistem jaringan. Apa saja yang menjadi bagian-bagian jalan? Terdapat 3 bagian-bagian jalan. Yang pertama, ruang manfaat jalan atau rumaja, ruang milik jalan atau rumija, dan ruang pengawasan jalan atau ruasja. Nah, untuk ruang manfaat jalan dapat dilihat pada gambar. Ruang manfaat jalan terdiri dari badan jalan, bahu jalan, trotoar, drainase, dan ambang pengamanan. Untuk dimensi kemiringan badan jalan akan kita bahas pada perencanaan geometrik. Rumija atau ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Sejalur tanah ini diperuntukkan untuk pelebaran jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Nah, jadi sejalur tanah ini digunakan apabila nanti kapasitas jalan ini sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu dilakukan pelebaran jalan. Sejalur tanah inilah yang akan menjadi tempat pelebaran jalan. Nah, yang ketiga adalah ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan ini merupakan ruang tertentu di luar dari rumija yang di bawah pengawasan penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi. Bangunan-bangunan atau pepohonan yang terdapat pada ruasja ini tidak mengganggu pandangan dari pengemudi. Selanjutnya, klasifikasi jalan. Berikut adalah dasar hukum klasifikasi jalan. Dapat kita lihat ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006, kemudian ada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2012. Nah, kita jelaskan mengenai klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringan itu terdiri dari 2. Yang pertama, sistem primer. Sistem primer adalah sistem jaringan yang dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan sebuah wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Pada gambar ini ada bandara, pusat produksi, pelabuhan. Ini merupakan pusat-pusat kegiatan dihubungkan oleh sistem jaringan primer. Nah, yang kuning ini adalah sistem jaringan primer. Yang kedua adalah sistem sekunder. Sistem sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang atau jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Nah, di dalam kawasan perkotaan ini terdapat sistem sekunder. Kita lihat pada contoh sketsa hierarki sistem jaringan. Ini adalah bandar udara, pergudangan, pelabuhan,
kawasan perdagangan regional, kemudian ada terminal angkutan barang. Ini dihubungkan oleh sistem jaringan jalan primer. Yang warna merah ini merupakan sistem jaringan jalan primer. Artinya menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional. Di sini ini adalah perumahan, ini adalah kawasan sekunder 1, 2, dan 3 dihubungkan oleh sistem jaringan sekunder. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan fungsi jalan. Ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Dapat kita lihat pada gambar, semakin ke lokal, arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, lebar efektif berkurang. Nah, kita lihat dari sini luasnya berkurang, namun hambatan sampingnya bertambah. Artinya, di sini akan semakin bertambahnya jumlah pemukiman, kemudian parkir yang berjualan di tepi-tepi jalan, itu akan mengganggu aksesibilitas jalan. Namun untuk pergerakannya semakin ke atas itu akan semakin tinggi. Kecepatan pada arteri akan lebih tinggi dibanding kolektor. Begitu pula kolektor akan lebih tinggi dibanding lokal. Nah, dapat kita lihat pada rekapan ini, berdasarkan angkutan yang dilayani, arteri itu adalah angkutan utama, kolektor pengumpul, lokal setempat, dan lingkungan adalah angkutan yang dilayani lingkungan. Jarak perjalanannya jauh, kolektor sedang, lokal itu dekat, lingkungan itu dekat. Berdasarkan kecepatannya, arteri itu tinggi, kolektor itu sedang, lokal rendah, lingkungan rendah. Jumlah jalan masuk, arteri dibatasi, kolektor dibatasi, lokal tidak dibatasi, dan lingkungan tidak dibatasi. Pengelompokan atau klasifikasi jalan berdasarkan status jalan. Yang pertama, jalan nasional. Yang kedua, jalan provinsi. Yang ketiga, jalan kabupaten. Yang keempat, jalan kota dan jalan desa. Pada tabel ini dapat kita lihat hubungan antara klasifikasi berdasarkan sistem jaringan, berdasarkan fungsi dan status. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa sistem jaringan itu terdiri dari primer dan sekunder. Nah, untuk berdasarkan fungsinya, itu terdapat jaringan arteri primer dan jaringan arteri sekunder. Perbedaannya adalah kalau jaringan arteri primer itu ditandai dengan SK Menteri, sedangkan jaringan arteri sekunder itu SK Gubernur. Nah, ada jaringan kolektor primer 1, itu merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, itu ditandai dengan SK Menteri. Kemudian ada jalan kolektor primer 2 menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Jalan kolektor primer 3 merupakan jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten. Jalan kolektor 4 primer merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan. Ini ditandai dengan adanya SK Gubernur. Berdasarkan statusnya, status nasional, provinsi, kabupaten, jalan kota, ini ditandai dengan masing-masing SK Menteri, SK Gubernur, SK Bupati, dan SK Wali Kota. Di jalan nasional ini ada jalan arteri primer, jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Ini adalah jalan provinsi, ini jalan kabupaten, jalan kota. Dapat kita lihat sesuai dengan yang ada di tabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kelas jalan dibagi menjadi khusus 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelas jalan khusus, muatan sumbu terberatnya atau MST-nya dapat lebih dari 10 ton. Untuk yang kelas 1 itu 10 ton, kelas 2 dan kelas 3 itu 8 ton. Nah, ini dibedakan berdasarkan dimensi kendaraan maksimum.
Ada panjang, lebar, dan tinggi. Pertanyaannya, apakah fungsi dan status jalan dapat berubah? Jika iya, apa yang menjadi penyebab fungsi dan status jalan berubah? Bagaimana mekanisme perubahannya? Perubahan status jalan dapat terjadi akibat beberapa penyebab berikut. Yang pertama, perubahan peranan pelayanan suatu pusat kegiatan. Misalnya, tadinya adalah pusat kegiatan wilayah menjadi pusat kegiatan nasional. Nah, yang kedua, peningkatan status outlet dalam suatu sistem transportasi. Adanya pengembangan pelabuhan atau bandara berskala utama atau pengumpul. Yang ketiga, peningkatan wilayah penyelenggaraan jalan, pemekaran wilayah, pembentukan kegiatan strategis nasional baru. Nah, yang keempat, pengurangan peran dan atau wilayah layanan. Misalnya, adanya pembangunan jalan lingkar sebagai pengganti jalan nasional existing. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Perubahan jalan nasional dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan. Usulan perubahan status jalan yang telah dibahas tidak serta-merta dapat berubah karena perlu melihat sistem jaringan jalan secara nasional dan kemampuan APBN itu sendiri. Ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional perlu dilengkapi dengan data administrasi seperti studi kelayakannya, detail engineering design, dokumen lingkungan, berita acara penyerahan aset dan sertifikat, serta data teknis, panjang jalan, lebar jalan, right of way-nya, tata guna lahan pada kedua sisi jalan, data lalu lintas, dan lain-lain. Dan perlu komitmen dari pemerintah daerah untuk menjaga sempadan jalan agar jaringan jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sudah membahas mengenai pengertian jalan, bagian-bagian jalan, dan klasifikasi jalan. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria desain jalan. Terdapat 6 kriteria desain jalan. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.